Hello everyone, welcome to the first video of the English for Academic Purposes series. Nah, video ini dibuat untuk mata kuliah English for Academic Purposes ya. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Inggris untuk tujuan akademis. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang di setiap pertemuannya nanti kita akan membahas tentang generic structure dan language features dari masing-masing genre. Jadi di IEP ini kita belajar tentang teks genre, terutama teks akademik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memahami dulu kenapa sih kita belajar IEP atau teks genre itu seperti apa sih gitu. Akademik teks genre itu seperti apa. Nah, genre secara umum itu berarti the way certain society do something, cara masyarakat tertentu melakukan sesuatu gitu. Jadi di dalam budaya apapun, masyarakat itu pasti mempunyai urutan atau cara ketika ingin mencapai suatu tujuan. Nah, cara ini disebut dengan genre. Nah, dengan konteks dalam teks, genre adalah cara kita untuk menyampaikan tujuan tertentu dengan menggunakan jenis teks yang sesuai. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, berhubungan dengan academic text, kita pasti sering ketemu dengan beberapa academic text seperti jurnal, abstrak, proceeding, tesis, tugas akhir mungkin, atau skripsi. Nah, itu adalah contoh-contoh makro genre, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai jenis teks mikro genre, karena fungsinya lain-lain. Nah, misalnya dalam abstrak itu kan ada sedikit pendahuluan, ada sedikit metodologi, ada sedikit temuan. Nah, itu semua menggunakan microgenre yang berbeda. Misalnya dalam pendahuluan kita bisa menggunakan report atau description, ketika metodologi kita menggunakan recount. Nah, ini yang kita pelajari di IEP ini, kita akan mempelajari mikro-mikro genre dulu, agar suatu saat ketika kita harus menulis skripsi, menulis tugas akhir, atau menulis tesis ataupun disertasi, kita bisa menggunakan genre yang sesuai. Nah, dalam IEP ini nanti kita akan belajar mikrogenre, tepatnya ada 7. Ini adalah unit yang ada di buku. Jadi ada description, report, recount, procedure, explanation, exposition, dan discussion. Ini sudah diurutkan sedemikian rupa, nanti kita bahas per bab. Kenapa toh kita belajar description dulu, baru kemudian report, sampai akhirnya discussion nanti. Nah, ini sekedar mengenalkan dulu, kita lanjut dulu. Nah, sebuah teks akademik itu pada dasarnya kan sebuah teks yang faktual, bersifat fakta ya. Kemudian mempunyai generic structure yang jelas, mempunyai kohesi yang kuat. Jadi kemudian mempunyai misalnya membahas tentang satu topik ya tidak kemana-mana, akan membahas fokus pada topik tersebut gitu. Dan bersifat objektif, tidak subjektif. Nah ini beberapa karakter dasar dari teks akademik. Jadi di sini tadi tidak ada naratif, tidak ada anekdot karena keduanya ini tidak faktual ya. Kemudian juga eh, tujuannya adalah to entertain, bukan untuk memberikan informasi seperti dalam teks akademik. Nah, beberapa karakter yang mungkin kita bisa bahasakan dengan mudah, misalnya sebuah teks yang baik atau akademik teks yang baik itu bisa di-skim dan di-scan dengan mudah. Nah, skimming scanning, kita pasti tahu kan, yang namanya skimming itu kan membaca cepat untuk menemukan kerangka ataupun main ID dari sebuah teks ya. Nah, jadi sebuah teks yang baik itu misalnya satu paragraf hanya cuma punya satu main ID dan biasanya bersifat deduktif, yaitu main ID-nya ada di kalimat pertama. Jadi tanpa membaca keseluruhan paragraf, kita sudah tahu paragraf ini isinya tentang apa. Dan kalau ada lebih dari satu main ID, itu akan membuat pembaca bingung. Jadi kalau kita skim akan miss gitu. Main point-nya tidak akan kena gitu. Jadi ditanamkan mulai sekarang ketika membuat sebuah teks, kita petakan dulu, kemudian satu paragraf cuma kita beri satu main ID, baru kemudian penjabarannya. Kalau kita nulis itu dengan langsung nulis saja semuanya kita masukkan di satu tempat yang sama tanpa tahu tanpa kita rencanakan dan kita pisah-pisahkan, itu akan membuat bingung pembaca gitu. Nah, kemudian mempunyai disampaikan dengan urutan yang jelas atau yang sesuai ya, kemudian menggunakan kosakata dan juga grammar yang sesuai dengan fungsinya. Nah, ini beberapa karakter yang nanti kita akan pahami dalam belajar IEP ini. Minimal kita paham dulu sebelum permasalahan bahasanya, kita harus punya mindset yang jelas tentang bagaimana membuat alur ide dan menyampaikannya dengan urutan yang baik. Nah,
Di unit 1 ini kita akan membahas tentang description. Dari kata description sendiri itu kan to describe, untuk menggambarkan. Nah, yang namanya menggambarkan, kalau saya menggambarkan sesuatu, misalnya saya menggambarkan tentang Solo, itu bisa jadi yang saya katakan itu berupa sebuah fakta ataupun opini. Misalnya saya mengatakan, Solo adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, itu kan fakta. Tapi kalau saya mengatakan Solo adalah kota yang panas. Nah, bagi orang yang berasal dari tempat yang lebih dingin dari Solo, itu benar. Tapi bagi orang yang berasal dari tempat yang lebih panas dari Solo, mungkin salah. Nah, jadi di sini tidak salah benar, tapi misi utamanya adalah membuat pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi menyampaikan gambaran. Nah, menggambarkan itu kan yang namanya gambar itu pasti subjektif ya, ada subjektivitas walaupun tidak mutlak gitu. Jadi masih ada sedikit subjektivitas di sana. Nah, kemudian eh, biasanya menggunakan present tense, biasanya yang kita gambarkan itu masih ada. Jadi kita menggunakan present tense atau kebenaran tentang yang kita gambarkan itu masih berlangsung. Kecuali kalau kita menggambarkan sesuatu yang adanya di masa lalu ya, misalnya tentang seseorang yang sudah meninggal, dia dulu titik-titik. Nah, itu bisa jadi fakta, tapi menggunakan past tense. Karena orangnya sudah tidak ada lagi. Atau kita menggambarkan tentang Majapahit misalnya. Nah, Majapahit sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, itu beberapa fungsi dan karakteristiknya. Jadi kita tahu untuk menggambarkan, karakternya bisa fakta, bisa opini, kemudian menggunakan present tense. Nah, language features-nya, di sini nanti kita akan belajar tentang noun phrase, kita akan belajar tentang present tense, kita akan belajar tentang verbal clause sama nominal clause, kita akan belajar tentang kohesi, parallel structure, dan comparison. Nah, yang akan kita bahas di video pertama ini akan berhenti pada verbal, pada ini. Nanti noun phrase, present tense, sama verbal clause ini akan dibahas di video kedua. Jadi hanya menggambarkan tadi pemahaman tentang academic text dan description. Baik, langsung ke contohnya saja di buku kita, yaitu ada sebuah text description Welcome to Sydney. Nah, ini yang saya bahas tadi beberapa. Satu, yang pertama adalah features-nya, generic structure-nya adalah kita bisa baca, kita bisa skim, para teks yang baik itu bisa di skim. Jadi kita baca kalimat pertama saja misalnya. Sydney is Australia's oldest, largest, liveliest state capital with a population of over 3 million. It is, it. Nah, kalau paragraf ini dibahas, ini semua hanya menerangkan tentang Sydney. Berarti ini menerangkan Sydney secara umum. Maka sebuah paragraf description itu akan dimulai dengan general description. Kalau kita membahas tentang Solo, maka Solo secara umum dulu. Di paragraf kedua, ini pasti juga hanya cuma ada satu main idea. As well as being famous for its modern building and roads, there are many places of historical interest in Sydney. Nah, ini kalimatnya panjang ya. Nah, kalau ada kalimat panjang seperti ini, main idea-nya itu ada yang bukan di belakang preposisi. Nah, ini kan sebagaimana bla 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 bla, ada banyak tempat bersejarah di Sydney. Nah, maka main idea-nya adalah there are many places of historical interest in Sydney. Kalau kita lanjutkan, ini pasti hanya membahas tentang tempat bersejarah di Sydney. Begitu pula paragraf berikutnya. Has many attraction which tourists can enjoy. Ini pasti hanya membahas tentang tourist attraction. Nah, ini yang saya maksud dengan sebuah teks yang baik itu bisa di-skim. Hanya dengan membaca kalimat-kalimat pertama, kita sudah tahu itu isinya tentang apa. Jadi nanti ketika kita membaca, kita sudah tahu mencarinya di mana. Dan kita sudah tahu peta lokasi informasi dari sebuah teks. Nah, kalau paragraf 1 tadi membahas secara umum, hanya tentang Sydney secara umum, paragraf 2 ini hanya membahas tentang bangunan bersejarahnya saja. Paragraf ketiga hanya membahas tentang tourist attraction saja. Jadi, ini namanya partial description. Membahas part, membahas bagian dari yang besar tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau suatu saat kita diminta untuk menggambarkan Solo misalnya, maka kita bisa mulai dengan sesuatu yang umum dulu. Solo adalah kota di mana, kemudian apa yang menjadi perhatian pertama kita ketika membahas tentang Solo. Nah, kemudian di paragraf kedua kita bisa fokus ke satu bagian saja. Misalnya industri di Solo. Paragraf ketiga kita membahas tentang makanan di Solo. Paragraf keempat kita membahas tentang wisata di Solo. Nah, jadi ini akan
tertata sekali dan yang membaca pun bisa skimming, bisa tahu kerangka berpikir kita. Nah, itu ditanamkan ya. Jadi kapan pun mau menulis, selalu pikirkan ada berapa main idea yang mau saya sampaikan. Main idea yang besar secara umum dan parsial yang kecil-kecil tadi. Jadi satu paragraf cukup satu main idea saja. Nah, dengan memahami seperti itu, ada beberapa soal yang bisa kita jawab. Misalnya soal ini, di halaman berikutnya itu ada diagram. Nah, sebuah diagram ini sebenarnya adalah representasi dari alur ide yang ada di description ini. Misalnya, Sydney, the capital city. Yang membahas tentang Sydney tadi adalah paragraf 1. Nah, kemudian the writer's opinion on Sydney ini ada di paragraf terakhir. Nah, kalau jumlah diagram sama dengan jumlah paragraf, kemungkinan isinya adalah main idea dari masing-masing paragraf tadi. Nah, jadi nanti bisa dicari main idea dari masing-masing paragraf, kemudian dimasukkan. Mungkin ini main idea dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Seperti itu. Nah, selain itu, skimming tadi bisa juga untuk menjawab beberapa soal seperti soal di activity 2. Nah, misalnya, what is the text about? Setelah kita mengetahui main idea dari masing-masing paragraf, kita akan mengetahui gambaran umumnya seperti apa. Jadi ini secara umum tentang apa, ada berapa paragraf pasti ketahuan, kemudian paragraf mana yang membahas tentang historical interest pasti ketahuan. Nah, jadi ini bisa kita mengerjakan dengan lebih cepat, karena kita sudah tahu peta informasi. Nah, jadi skimming bisa digunakan untuk itu ya. Nah, jadi kalau ini membuat kita mudah mengerjakan, ketika kita menulis pun harus berprinsip ini harus bisa di-skim. Jadi kalau nanti saya membuat tulisan, berarti saya petakan dulu ada berapa diagram misalnya. Nah, ini kemudian penjabarannya seperti apa. Oke, nah jadi jangan asal nulis, tapi rencanakan dulu ada berapa paragraf, masing-masing main idea-nya apa. Nah, kemudian selain soal yang bisa dikerjakan dengan skimming, biasanya ada soal-soal yang mendetail. Nah, ini yang kita gunakan scanning. Nah, scanning ini biasanya ada kata kunci yang kita cari. Misalnya di sini ada how many people are there inhabiting Sydney? Inhabiting. Berarti ada yang tinggal di Sydney. Nah, kita bisa cari yang maknanya sama atau yang katanya sama. Kemudian ini ada Erber, kita bisa cari kata Erber. Nah, kemudian kita pahami tentang membuat dan menjawab pertanyaan itu sudah kita bahas di video yang lain. Jadi kalau butuh mengingat bisa cek lagi ya. Nah, kemudian dalam EAP salah satu jenis soal yang baru selain diagram tadi adalah ini. True, false, not given. Kita diminta untuk menyatakan apakah sebuah teks sebuah pernyataan yang ada di sini itu true, benar, false, salah, not given, itu tidak ada dalam teks. Jadi dunia yang kita pakai adalah dunia teks, bukan pengetahuan pribadi kita. Jadi misalnya ada pernyataan ini di paragraf 1 kan ada with a population of over 3 million. Kalau ada pertanyaan there are more than 3 million people living in Sydney, maka more than 3 million sama dengan over 3 million, walaupun kalimatnya beda, tapi faktanya sama. Dan ada dalam teks, maka ini true. Tapi kalau kalimatnya adalah Sydney is populated by less than 3 million people. Nah, kata over dengan kata less than salah. Jadi kita bisa menyalahkan karena dalam teks ada over, bukan less than. Nah, kemudian kalau not given itu gimana? Informasinya nggak ada. Misalnya, most people in Sydney work as farmers. Nah, walaupun ada yang pernah ke Sydney dan ketika di sana mereka sedang bertani, bercocok tanam gitu ya. Nah, tapi nggak boleh, itu tidak ada dalam teks. Jadi, gampangnya kalau true di teks sebelah mana, kalau false di teks yang benar apa? Kayak tadi, less than. Bukan less than, yang benar over. Nah, jadi itu bedanya true sama false dengan not given. Kalau not given, nggak bisa dibenarkan, nggak bisa disalahkan, karena di teks nggak ada. Jadi dipahami ya? Jadi tambahan soal baru tadi tentang diagram dan true, false, not given. Oke. Nah, tambahan berikutnya adalah tentang cohesion dan reference. Kohesi itu adalah hubungan keterkaitan ya, antar kalimat dalam paragraf atau hubungan keterkaitan antar paragraf dalam teks. Jadi kalau kita ngobrolin Sydney, itu ya tidak boleh keluar dari Sydney. Nah, jadi kita ngobrolin Sydney ya koridornya Sydney gitu. Nah, maka kata Sydney ini akan seringkali diulang. Jadi kalau kita ngobrolin Sydney kan fokusnya itu Sydney, Sydney, Sydney. Nah, biar tidak membosankan, kita bisa ganti Sydney dengan kata yang lain.
Nah, ini menjadi referensi, rujukan. Jadi, Sydney di sini diganti menjadi kata it. Nah, mungkin diganti dengan the city. Nah, the city apa? Sydney. Nah, jadi, kata it ini aplikasi dalam soalnya kan biasanya the word bla bla bla, inline bla bla bla, refers to. Nah, itu kan tidak mungkin ada referensi sebelum ada kata utamanya disebutkan. Oke. Nah, jadi untuk, untuk description itu kita pahami dulu tentang ini ya, jadi tentang apakah description itu, kemudian fungsinya. Nah, untuk, language features-nya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kita fokus di sini adalah tentang bagaimana kita membuat, sebuah teks akademis, bagaimana kita memetakan ide sebelum menulis, bagaimana kita memahami sebuah bacaan dengan cepat, dengan skimming dan scanning tadi. Oke, itu dulu. Thank you. See you on the next video.